Lu tangkep, lu pelajarin, lu pakai buat kenaikan diri lu. Lu hari ini main sama Michael Yo, jago banget inflow. Hajar banyak di saham. Lu mainnya hari ini sama siapa? Timothy Kalimasada. Conviction lu tinggi di kripto, lu hajar di kripto. Tapi kan yang suka nanya ini adalah orang yang tidak di dalam sini nih. Orang yang di luar. Yang cuman kayak nggak punya proses, nggak tahu apa-apa, cuman punya duit, pengen kaya, masuk mana ya? Nah itu yang biasanya kan komentar kayak gitu. Berarti mereka cara untuk mendapatkan circle itu gimana, bro? Kan saat itu kan pasti kan, oke, sekarang secara mindset mungkin mereka bisa belajar dari ikutan event, ya kan, atau mereka nonton YouTube atau apapun itu kan. Itu mungkin mereka bisa membantu untuk membentuk dan membrainwash yang benar kayak gimana gitu kan. Sekarang untuk mendapatkan network itu gimana caranya? Komunitas. Iya. Kenapa acara-acara kayak gitu suka ada, ya mungkin kalau kita ngomongnya gimmick lah ya. Lunch, networking session, itu nggak gimmick Pak, itu kepake. Gue datang ke acara-acara saham, acara-acara personal branding itu banyak Le. Dan banyak yang masih networking sampai sekarang. Banyak. Yang jadi partner agency gue adalah orang yang gue ketemu di komunitas Coffee Meets Talks. Billy, yang sekarang jadi partner gue di semua PT, adalah orang yang gue ketemu di komunitas saham. Nah, jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Pertama, mindset lu isi, lu evaluate, lu upgrade value lu. Value, lu udah ada value, lu bawa ke sebuah komunitas. Kok komunitas mana? Ya kalau lu gak punya network sebanyak-banyaknya, lu gak pernah tahu ini akan jadi apa. Gitu loh. Terus misalnya gini kan, lu kan akhirnya mendapatkan beberapa partner gitu kan. Iya. Mungkin kita bisa switching position ya. Nah sekarang lu udah di posisi yang berada, gimana caranya supaya orang yang bagus itu mau partneran sama si orang ini? Gimana caranya orang supaya, yang bagus? misalnya kayak tadi kan ada Billy gitu misalnya. Nah sekarang ada siapa nih? Eva gitu misalnya baru jadi partner. Kayak kenapa lu mau partneran sama mereka? Jadi orang-orang tuh supaya belajar gimana caranya supaya mereka bisa meng-upgrade diri, supaya mereka dilirik gitu. Partneran dari posisi kita yang udah cukup firm itu simple. Kebutuhan kita apa? Lu punya value yang nge-support kebutuhan kita nggak? Udah sesimpel itu pasti. Nah tinggal lihat jodoh-jodohan. Makanya gue bilang setiap orang pasti punya value nih. Setiap orang pasti punya kebutuhan yang beda nih. Nah ini kan kebutuhan sama value ini yang bisa ketemu menciptakan partnership yang berbeda-beda. Itu. Tapi kalau gue ada kebutuhan di kolam ini nggak ada value, nggak jadi. Gitu loh. Di kolam ini ada value semua, orangnya hebat semua Le. Gue nggak ada project. Ya nggak jadi juga. Makanya banyak networking yang terkesan sia-sia. Gitu. Ya. Terus kalau misalnya yang lu lihat ya dari pengalaman lu lihat itu kayak titik utama kesalahan orang di mana mereka itu tidak bisa merubah trajectory kehidupan mereka itu apa? Apakah dari segi mindsetnya masih salah kah? Atau bahkan menurut lu itu adalah dari kemalasan? Gue kayak gini aja gitu. Menurut gue kombinasi sih. Yang pertama kalau lu tidak punya will atau lu tidak punya niat yang ngotot untuk merubah derajat hidup lu, ya lu gak akan nyampe yang kedua sebenarnya. Nah yang kedua kita ngomongin, balik lagi ya, berubah kuadran itu susah setengah mati. Kayak pribadi gue sendiri. Lu tahu gak, gue begitu dapat 100 juta pertama gue beli mobil. Cicil. 5 tahun. Apakah gue financial advice? Enggak. Bawaan dari mana? Dari Theo yang tinggal di keluarga menengah bawah, sempat dapat 100 juta, pernah diputusin gengsinya di mobil. Akhirnya ngapain? DP mobil cicil. Udah ngerti belum hitung bunga? Udah ngerti belum mobil second kadang-kadang much more worth it? Udah ngerti belum cash flow yang sehat beli mobil berapa? Belum. Itu proses yang harus gue jalanin supaya gue ngerti sekarang. Dan itu takes time. Makanya gue bilang, kalau lu lahir dari keluarga yang sudah mengerti finansial, dan lu punya privilege, lu hajar all in, lu hajar leverage tinggi, lu naik roket, gue dukung. Karena kalau lu jatuh, lu ada safety net, dan kalau lu butuh resource, lu tinggal tanya sekitar lu. Tapi kalau orang kayak gue berubah kuadran, kita harus ubah mindset, ubah habit, ubah gaya hidup. Lu mau cepet-cepet, mati. Definitely mati. Even lebih lucu lagi nih, ini mungkin kasus yang lucu. Gue lagi deh, gue gak bawa orang lain. Lu tau gak, terbiasa punya duit itu aneh. Terbiasa punya Tadinya gue gak punya duit. Akhirnya gue punya duit. Bener gak? Ketika gue punya duit, decision gue apa? Gue fokus bangun passive income, atau gue bangun validasi hidup gue ya? Ini kan dua pilihan nih. Bener gak? Validasi hidup tuh apa? Validasi hidup, misalnya, gue udah punya duit lebih, gue upgrade mobil deh. Ya gue beli rumah lebih gede lagi deh. Supaya semua orang tahu Theo Derek nih, sekarang sultan. Dibanding gue bangun pasif ini kagak kelihatan.
Iya, orang mana tahu gue setahun dapat passive income misalnya ratusan juta, nggak kelihatan. Theo ya Theo aja. Ini kan buat orang yang dari menengah bawah krusial, Pak. Kita pengen validasi, Pak. Gitu ya. Nah, oke. Anggap ini gue udah bisa lewatin nih, Le. Karena habit gue adalah dari dulu yang terbangun income sama rasio pengeluaran gue nggak pernah normal. Selalu income segini, keluar segini. Income segini, keluar segini. Itu gue. Itu pun butuh transisi buat pakai duit. Oh, dulu lu sempet gak mau spending sama sekali? Gak mau. Bini gue bilang, lu cari duit banyak. Goblok katanya, lu gak mau pakai. Ya habit. Jadi orang bangun habit bisa gak langsung dapet tengah? Gak bisa. Orang tuh akan kanan mentok atau kiri mentok pelan-pelan. Nih proses nih. Dapet. Gue kayak gitu, Pak. Ibarat sekarang duit nganggur nih. Le, kemarin gue mau ganti mobil. Gue akhirnya beli obligasi lagi, Le. Ya itu kan sebenarnya kayak, oh lu mau beli mobil pun udah dalam kondisi yang sehat loh. Tapi karena habit, antar dulu. Gue beli obligasi aja, lagi bagus kemarin. Sama dong, gue gak upgrade kaliannya nih. Iya, jadi habit itu, Pak. Bahkan gue ya, itu ya tadi gue bilang ya. Butuh penyesuaian untuk duit yang gue ambil bisa gue pakai. Supaya gue gak merasa bersalah. Ya itulah orang yang merangkak dari bawah, Pak. Lu boleh cerita gak kapan seorang Theo Derrick itu dapat 100 juta pertama? Ya. 1 miliar pertama. Ya, sampai situ aja stop. Ini, ini bulan Februari lah. 10 miliar pertama, 100 miliar pertama, 1 T pertama. Gitu kan. Oke lah, 100 juta, 1 M pertama. Oke, 100 juta ya dari pameran pertama 2015. Pameran? Iya, di GI Kota Tua Market itu omset 600-an, bersih 250-an. Waktu itu belum mikir mau jadi bisnis, cuma pikir project, jadi langsung gue bagi 2. Ya seorang cepet-cepet udah. Jadi dari project pun udah bisa lah ya kalau misalnya kasih tau ke orang supaya dapetin 100 juta pertama. 100 juta pertama menurut gue masih sangat visible. Balik lagi ya, gue ngomong gini. Kadang kita ngomong orang penghasilan 20 juta sama penghasilan 8 juta, kayaan mana? Miss Road, what's going on?